Halo cuan troopers, selamat datang di Ngerumpi Saham bareng Sukor. Yeay! Selalu rame ya kalau kita ngerumpi di rumah ini. Hari ini bareng saya Daniel Wiguna dan di episode kali ini kita akan ngerumpi saham bareng influencer saham sekaligus financial and investment advisor. Tentunya dia adalah salah satu founder dari rintisan.id. Siapa lagi? Kalau bukan Ko Alex Raharjo. Yuk kita langsung panggil aja ya. Halo Ko Alex. Halo dah. Kabar sehat, kabar sehat. Sehat. Halo, selamat teman-teman datang nih troopers. di rumah Rumpi Saham bareng Sukor ya. Oke, thank silakan, you silakan. undangannya. Silakan Ko Alex. Ini sebelum Ko Alex datang kita udah siapin ada kue, ada kopi, ada cemilan yang manis-manis ini untuk melawan market kita yang agak sedikit belakangan ini agak pahit-pahit dikit ya. Sempat koreksi yang signifikan ya beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu, tapi kayaknya sekarang udah mulai manis lagi gitu marketnya ya. Nah tapi sebelum kita bahas tentang saham gitu ya, dunia investasi saham dan lain sebagainya nih ya Ko Alex, sebenarnya ini Ko Alex lagi sibuk apa sih? Jauh banget. Dari tadi ngomongin tentang saham tiba-tiba nanya ke kesibukan. Soalnya kan kita we are trying hard untuk bisa ngobrol bareng Ko Alex nih belakangan saya lihat habis dari US, habis itu ke Eropa. Oh enggak lah. Habis ini kemana lagi nih? Oke, ya. Ya, jadi ya akhir-akhir ini ya sibuk ngurusin klien. Kan saya sebagai financial advisor kan. Iya. Dan jadi ya ada beberapa klien ya. Ada yang tanya tentang keuangannya mereka, ada yang tanya, ya tahu sendiri kan saham lagi bergejolak gitu, udah pasti justru banyak orang yang curhat gitu kan, konsultasi dan lain sebagainya kayak gitu. Konsultasinya tapi finance semua kan, pernah ketemu nggak yang nggak sengaja curcol kehidupan pribadi gitu, nyangkut-nyangkut tentang finance, ada nggak yang unik-unik kayak gitu? Ada, jadi ini yang menarik ya, jadi ibaratnya kayak keuangan itu kan salah satu bagian dari kehidupan kita kan Dan, gitu. Jadi otomatis pasti akan berhubungan dengan kehidupannya dia, kehidupannya si klien itu. Nah itu kadang aku juga terlibat lah kasarnya gitu loh. Cuma maksudnya terlibat dalam artian ya tetap jaga boundary ya. Kita tetap ada bagiannya masing-masing. Ya contoh kayak misalnya dia ada permasalahan di rumah tangganya dia karena keuangan dan lain sebagainya. Nah itu bisa aku bantu tapi dari sisi yang keuangannya saja sih. Oh dari gitu. keuangannya. Kirain ini advice-nya palu gada gitu. Habis dari advice tentang finance ternyata ada advice tentang kehidupan pribadi lainnya gitu. Nah Ko Alex ini kan kalau kita lihat dari background latar belakangnya S1 teknik nih. Terus tiba-tiba berakhirnya jadi financial dan investment advisor. Nah itu gimana ceritanya tuh sampai bisa jadi finance advisor? Oke, ya jadi lulus kuliah sih ambil teknik ya. Dulu teknik, terus lulus kuliah juga masih kerja sebagai teknik. Jadi aku dulu di teknik informatika, itu IT ya, programmer gitu. Cuma sejak 2013 itu ada kayak opportunity. Jadi waktu itu ada teman yang duluan lah terjun di dunia keuangan gitu ya. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol, terus beliau bilang kayak misalnya di negara maju seperti Singapura itu ibaratnya ya profesi kita sebagai financial advisor itu udah cukup lama gitu loh. Dan demand-nya itu sangat tinggi. Nah, di situ aku melihat kayak misalnya dari sisi aku kan melihat kayak ini ada satu opportunity yang baru gitu loh. Nah, jadi dan kita kan belum booming ya waktu 2013 itu belum kayak financial advisor itu apa, orang masih bingung kayak misalnya krisis di Eropa tuh ya 2013 finance gitu. Lagi drop gitu ya termasuk di kita juga kan gitu. Dan ternyata way in-nya Ko Alex pas lagi ngedropnya market itu challenge-nya gede banget dong. Ya bisa dibilang ibaratnya kayak waktu itu kita cobain dulu, kalau aku pribadi aku cobain dulu, jadi masih kerja di satu perusahaan sebagai IT tapi kita cobain sambil belajar ya. Jadi waktu itu kan memang ada partner yang lebih serius, lebih lama gitu ya. Jadi udah lebih serius, udah lebih lama. Ibaratnya kayak lawyer tuh udah kayak seniornya gitu loh. Nah itu yang ngajarin kita. Gitu. Jadi ilmunya itu langsung didatangin dari Singapura gitu, mereka ngajarin kita. Terus saya lihat, ini satu opportunity yang bisa lebih diseriusin gitu. Nah jadi akhirnya 2015 aku mutusin untuk full di dunia keuangan inilah.
Wah, Gitu. jadi 2013 terinspirasi. Yes. 2015 itu berarti jaraknya cuma 2 tahun untuk meyakinkan Ko Alex bakar jembatan ya. Bakar jembatan, bakar kapal, ya. Bener, keluar Benar. dari IT Ya. full time ini khusus Ya. jadi advising gitu ya. Yes, betul. Wah, itu berarti Jadi nggak ada masalah di IT-nya gitu. Cuma memang dari dulu aku sendiri lebih suka dunia yang apa ya, kayak advice gitu ya. Jadi kalau IT pun aku juga lebih suka yang sebagai advisor gitu, Iya, iya. bukan duduk di belakang komputer gitu ya. Iya. Seberani itu berarti emang apa gimana ya? Ini kan Cuan Troopers. Saya yakin kalau dengar cerita Ko Alex itu jantungnya juga berdebar-debar gitu ya. Bisa berani ngelihat opportunity nih berarti. Yes. Ada opportunity gede di dunia advisory ya. Ya. Utamanya di finance dan personal finance. Yes, personal gitu finance ya. Nah, segede apa sih sebenarnya Ko Alex ngelihat opportunity-nya pada saat itu, dan di 2024 ini gimana? Masih kayak gitu nggak nih opportunity-nya? Karena kan saingannya udah banyak nih kayaknya kok. Iya, benar ya. Iya. Nah, jadi personal finance tuh ibaratnya kayak dunianya saya itu banyak banyak definisi gitu. Banyak yang mengartikan kayak misalnya yang berhubungan dengan kayak misalnya asuransi saja. Iya. Banyak yang berhubungan dengan saham saja, dan bahkan ada yang kalau kayak lebih parah tuh kayak pengelolaan dana dan lain sebagainya. Tapi kalau pengelolaan dana kita enggak ya. Jadi kita benar-benar murni advice nasabah, klien untuk mencapai tujuan keuangannya dia. Iya. Gitu. Jadi apa yang aku lihat waktu itu satu dari pengalaman kerja di Jakarta, terus jadi waktu itu dulu aku kerjanya itu di satu perusahaan tambang, dan jadi ada site visit ke Kalimantan gitu kan, kayak gue lihat lu juga ada site visit Kalimantan Oh dong. iya. Itu kan kayak sama dunia- nih kliennya nih kayak. Iya. Oke. Jadi kita ngerjain perusahaannya sama Iya, kayak waktu iya, itu. iya, oke. Nah jadi kayak beda kan, dunianya beda sendiri kan, kayak orang-orangnya juga nggak, ibaratnya kayak duitnya banyak, tapi nggak ngalamin kayak misalnya gimana caranya spending money-nya dan lain sebagainya. Nah di situ aku lihat kok kayaknya mereka nggak terarah, Iya. gitu. Itu di situ aku lihat. Terus ya dari temanku sendiri yang ngajak aku ke bisnis perencanaan keuangan, aku juga lihat kayak misalnya dia tunjukin kan negara maju tuh udah kayak gini loh, bahkan perencana keuangan itu udah dianggap kayak dokter atau pengacara lah. Iya, Jadi kalau kita levelnya udah di sana kalau ya. kita ada masalah sama kesehatan fisik udah pasti kita ke dokter. Kalau ada masalah dengan hukum udah pasti ke pengacara, kasarnya gitu kan. Ada masalah keuangan ke rintisan.id. Ya harusnya ke Alex. ini ya financial advisor gitu. Iya, Cuma kan iya. di Indonesia mungkin mikirnya kayak misalnya masalah keuangan tuh masih tabu lah. Gitu kan. Jadi takut untuk berkonsultasi dan sebagainya. Akhirnya ya saya coba tuh 2013 saya coba ke teman-teman dulu. Gitu kan. Kayak misalnya kasarannya itu menawarkan jasanya ya. Iya. Ke teman-teman, terus ternyata mereka open, kayak misalnya mereka lihat kayak ini satu hal yang bagus ya. Kayak misalnya bisa bantu mereka misalnya merencanakan. Waktu itu mereka masih single ya. Kalau teman-teman kayak waktu itu umur berapa tuh? Umur 23, baru fresh graduate ya, baru mulai kerja. Itu masih single. Jadi ya apa yang direncanain ya misalnya let's say dana pensiun gitu. Mereka terbuka juga kayak misalnya iya menarik ya, kayak saya baru kerja nih harus alokasi dananya bagaimana. Nah itu saya yang bantu gitu kan. Dari ilmu-ilmu yang saya dapetin terus saya bantu mereka gitu. Dan itu saya merasa kayak ini satu pekerjaan yang profesi yang berguna loh buat mereka. Gitu. Dan belum populer pada saat itu. Belum populer, pasarnya gede, dan ini pasar yang kayaknya masih berkembang ya sampai sekarang ya Yes, Ko Alex pasti. ya. Kalau emang targetnya kayak gitu sih bakal terus ada ya, karena kan kita di Indonesia ini kayaknya meremajakan diri, anak mudanya makin tambah banyak. Betul. Manusianya kan nggak tambah dikit kan. Iya, so makin far. banyak kalau di kita gitu Yeah. kan. Beda sama negara seberang kan yang jual Yes. tanahnya murah gitu supaya Yeah. pindah semua ke sana. Kalau di sini nggak gitu ya. Yeah. Gitu. Jadi ruang untuk pertumbuhan bisnisnya juga masih gede. Betul. Ko Alex ngomong-ngomong kita sambil minum yuk. Iya, oke. Minum dulu nih sambil tarik napas. Aku tinggal tunggu tuan rumahnya dulu nih minum, jadi kan. Oke. Nah, ngomong-ngomong kalau kita ngobrol tentang financial and investment advisory gitu-gitu, Ko Alex sendiri backgroundnya gimana nih? Investor, trader, scalper, yang mana nih sebenarnya nih? Ya, jadi kalau kita bicara kayak misalnya sebelum aku di dunia financial advisor gitu ya, di dunia perencanaan keuangan, dulunya dari keluarga yang ibaratnya ya cukup melek keuangan lah, gitu. Tapi ya terbatas kayak produk keuangan di perbankan ya, kayak misalnya deposito dan sebagainya. Itu dari kecil udah diajarin, gitu. Tapi kan aku melihat tidak semua orang punya privilege yang sama kayak aku. Yes. That's why aku melihat kayak bisnis ini
bisa bantu banyak orang gitu loh di Indonesia gitu kan. Tingkat literasi keuangannya kan masih rendah sekali dan gitu. Nah terus kalau bicara investment ya, kalau kita bicara kayak saham tadi ya, apakah lebih ke investor atau trader? Kalau aku pribadi lebih banyak di investor. Oke. Gitu karena memang dari kecil memang ya sederhana sih yang diajarin tuh. Ibaratnya kalau ada uang lebih ya disimpan gitu loh. Either itu di deposito, reksadana gitu. Nah, begitu mengenal saham 2015, aku lihat kayak oh ini ada satu kayak instrumen yang baru yang perlu dipelajarin di mana bisa kasih kita opportunity yang lebih besar gitu dibandingkan dengan produk-produk keuangan yang konvensional ya kayak misalnya deposito, tabungan kan ya returnnya berapa gitu kan. Kayak gitu. Awalnya dari situ sih. Gitu. Jadi investor dulu. Tapi kalau dibilang kayak misalnya apakah full investor? Enggak juga sih. Enggak juga. Gue juga ada yang trading tergantung juga. Gimana Saya juga ada ya, trading. ngaturnya ya. Betul. Kok ya. Itu seninya ada di sana gitu ya. Betul. Nah, kalau Alex ngelihat gitu ya, untuk anak muda seperti saya, masih muda ceritanya. Masih muda ya? Ya. Nah, itu berapa persen sih saya harus mengalokasikan gitu untuk saham? Sebaiknya biasanya. Dari portofolio maksud kamu? Iya, dari portofolio. Oke, jadi tergantung tergantung usianya kan, satu. Sama tergantung tujuan keuangannya. Under 30. Ya, sama tergantung tujuan keuangan. Contoh nih misalnya orang kayak Daniel gitu kan, under 30 tapi mau merit tahun depan, let's say kayak gitu. Kan nggak mungkin, kayak misalnya kamu investasikan di saham 100%. Let's say kayak gitu ya. Itu nggak mungkin. Jadi tergantung tujuan keuangan juga. Tapi kalau in general kita bilang katakanlah umur di bawah 30, katakanlah umur 29 terus mau pensiun, masih ada sekitar berapa 26 tahun lagi lah ya, sekitar kurang usia lebih produktif tuh 55 ya hitungannya. Ya, kita biasanya 55 sampai 60 ya kan, masih ada 30 tahun lagi lah. Masih panjang. Ya, saham itu mungkin bisa dan balik lagi ke ini ya, know your customer dulu nih. Knowledge-nya dia bagaimana tentang saham, terus risk profile-nya bagaimana. Nah, kita bisa menyarankan kayak saham itu ya mungkin bisa up to kayak 30 sampai 50%, oke. Nah, ini nih yang Gitu. yang gue suka nih kok kalau ngobrol sama financial advisor yang bener itu ada ininya dulu nih, ada indikatornya dulu untuk kasih tahu berapa persen gitu kan. Umurnya berapa, risk tujuan profile-nya keuangannya, apa, risk profile-nya, betul. Iya. Soalnya biasa ada yang sekali ngomong itu langsung bilang, oh kayaknya lu 70% deh. Gitu, kayaknya harus di saham. Atau kalau enggak, yaudah pakai margin aja atau apa yang kayak gitu-gitu. Ya kayaknya emang supaya lebih wise harus ada ukurannya lah ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang safety ya kok, pandangannya kok Alex sendiri tentang asuransi ini seperti apa ini? Berkaitan dengan fungsi juga gitu ya dari asuransi. Karena kan kalau asuransi itu ini lebih ke hitungannya investasi diri nggak sih? Atau safety atau gimana nih sudut pandangnya? Oke. Jadi asuransi sendiri ya, sebelum aku terjun di perencanaan keuangan, aku memikir kayak misalnya ya udah asuransi itu mindsetnya adalah kita masuk rumah sakit atau kita ada resiko sakit dibantu sama perusahaan asuransi, that's it gitu doang. Tapi setelah aku mempelajari lebih dalam, otomatis kan sebagai perencana keuangan kita harus belajar lebih dalam ya. Jadi fungsi asuransi itu dua macam menurut aku. Satu secara teknis adalah manajemen risikonya kita. Dimana apakah setiap orang butuh asuransi? Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau memang kamu bisa, misalnya Daniel ya, apakah Daniel butuh asuransi kesehatan? Belum tentu. Kalau misalnya Daniel memang bisa manage resikonya sendiri, ya silahkan. Gitu. Wah, ini sangat tapi kalau misalnya, oh saya nggak mampu deh, saya lebih tenang pakai asuransi, atau saya mending porsinya 10% saya sisihkan untuk asuransi, 90% saya bisa masukin saham gitu. Ya itu lebih bagus. Gitu. Jadi kalau bisa manage resikonya sendiri ya terserah. Gitu. Tapi kalau tidak bisa ya kita pakai pihak ketiga, which is itu perusahaan asuransi. Dan dalam perencanaan keuangan udah pasti kita harus manage risiko. Risiko, iya. Baik itu risiko kena risiko sakit, kecelakaan dan lain sebagainya, atau mungkin risiko instrumen keuangannya sendiri, uang hilang, saham turun dan lain sebagainya. Manage risiko itu harus ada. Yang kedua, yang saya lihat itu ibaratnya kayak asuransi itu lebih ke arah kayak peace of mind. Gitu. Betul. Jadi kayak kita itu membeli ketenangan sebenarnya. Contoh kalau misalnya ada tiba-tiba jatuh, kita nggak mikirin yang lain. Yang penting kita pikirin pengobatan yang terbaik buat kita.
ya kan? Jadi dia sifatnya itu untuk apa ya, minimalisir risiko ya, bukan Ya. menghilangkan risiko gitu Bukan, kan ya? manage risiko. Manage Iya, ya, manage risiko. mindsetnya. Soalnya banyak orang kan kalau diajakin ngomong tentang asuransi gitu, itu mikirnya udah lebih ke kayak, oh ini berarti gue udah nggak kena risiko nih kalau kayak gini nih. Kalau kena risiko justru dia marah-marah gitu. Enggak, tetap gitu risiko ya. tetap ada. Pasti ada. Pasti ada. Tapi kita bisa manage-nya, gitu. Kita bisa mengendalikan si risiko itu, Iya, iya, iya. gitu, dengan lebih baik, gitu kan. Dan peace of mind. Gitu. Soalnya kan kita memberikan lihat ketenangan. berita belakangan ini kan sekarang kendaraan bermotor tuh diwajibin sama pemerintah kan, Yes. harus ada asuransi semuanya. Betul. Dan lalala. Jadi tujuannya itu memang sebenarnya untuk membantu kondisi keuangan kita ya supaya lebih safe. Betul, Jadi lebih safety, lebih peace of mind kan. Iya, Nah iya, ini menarik ya, asuransi mobil ya. Dulu aku mikirnya, oh asuransi mobil tuh kita harus punya karena spare part tuh mahal, let's say Iya. gitu kan. Kayak Bener tabrakan juga. itu mahal, that's it Iya. gitu doang Aduh, kan. Kita nggak mau rugi, amit-amit ya. kasarnya gitu Iya, kan. iya, iya. Kayak untung rugi, kita mikirin gitu. Kebanyakan mindsetnya asuransi gitu. Cuma setelah belajar ya, ternyata itu membelikan kita membeli peace of mind juga, kedamaian. Contoh misalnya nih, contoh ya Dan ya, kayak misalnya mobil kita serempetan nih, Iya, iya. bareng nih. Kita nggak perlu turun untuk misalnya, oh gimana lu Dan, mobil gua gini-gini. Nggak perlu gitu kan. wah, kalau Tinggal beneran ngomong kayak terjadi misalnya- sih saya lihat ko Alex, oh, siap, Oh, gitu. siap. Silakan ko Alex jalan. Ada asuransi kan? Udah gitu Ada aja. asuransi, iya. Saya kemarin ditabrak di depan kantor Sukor ini loh. Oh, iya, beneran? Ada tabrakan dikit gitu kan. Astaga, iya, Terus saya iya. cuma turun, saya nggak ngomel-ngomel, saya cuma tanya drivernya, waktu itu driver ya nabrak saya. Saya cuma bilang gini, ada asuransi nggak Pak? Ada Pak dari kantor. Ya udah, minta KTP-nya, saya foto, Iya, urus nanti aja asuransi. diurus asuransi Beres. selesai ya, peace Iya. of mind ya. Jadi selesai, kita nggak perlu gontok-gontokan gitu loh. Begitu Kayak juga gitu. kalau asuransi kesehatan gitu. Ya. Nah ini menarik nih. Yang menariknya adalah apakah ini kan saya tadi udah sempat nanyain ko Alex rintisan.id itu bergeraknya di bidang apa. Nah sekarang Ya. saya mau nanya, apakah asuransi itu bagian dari jasa yang juga disarankan oleh rintisan atau sebenarnya ada jasa lain gitu. Jadi selain financial dan juga investment, ternyata yang berkaitan itu kan ada asuransi gitu kan. Nah selain itu ada nggak misalnya kayak investasi diri lainnya gitu, nasabahnya diajarin untuk meditasi gitu, Iya. untuk apa gitu kan, untuk Iya. diajarin nabung untuk traveling atau apa, Oke. itu kan investasi diri gitu kok. Iya. Jadi sebenarnya gini, ini aku perlu lurusin dikit ya. Iya, Dan, iya. Jadi untuk rintisan sendiri itu beda gitu dengan apa yang aku kerjain. Jadi rintisan itu sebenarnya kayak bagian dari yang aku kerjain gitu. Jadi rintisan itu aku dan partnerku ciptain itu untuk satu komunitas, kita belajar untuk wirausaha sebenarnya. Awalnya di situ. Tapi kan aku melihat kayak misalnya orang berwirausaha. Oh awalnya bisnis. Iya, awalnya ya. bisnis dulu nih. Oh, Ini beda ya. Jadi 2013 iya. tuh aku bukan bikin rintisan. Rintisan tuh baru ada 2016. Oke. Gitu. Jadi Iya, waktu iya. aku full time di bisnis perencanaan keuangan, waktu itu aku berpikir kalau wah bisnis ini kita harus kembangin lebih cepat. Ya. Kan intinya kan di bisnis ini adalah mengedukasi orang untuk punya keuangannya lebih baik. Minimal literasi keuangannya yang lebih baik. Artinya kita harus edukasi, Iya. gitu kan. Nah edukasi itu kan channelnya banyak macam. Salah satunya online. Nah disitulah aku berpikir kayak oke, kita mau bikin satu platform di Instagram Rintisan ID. Nah tapi waktu itu kita coba yang wirausaha dulu. Nah terus wirausaha berhasil, terus kita bikin edukasi banyak hal, digital marketing dan lain sebagainya, dan itu berhasil. Akhirnya saya masukin kayak kayaknya ya namanya para wirausaha kan otomatis pasti perlu melek keuangan juga kan. Iya. Akhirnya disitulah saya masukin tentang edukasi tentang saham, asuransi, manage risiko, mengatur keuangan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan saham itu kan saya juga butuh partner. Dan akhirnya partner sama Sukor Sekuritas. Kayak gitu. Boleh dong. Gitu. Itu tahun 2018 tuh Dan. Iya. 2018. Dan rintisan ini kan setelah saya melihat secara historikal, ngomongnya historikal, rintisan ini jadi komunitas pertama loh yang kerja sama Mas Sukor, makanya Ya. bangga banget lah kita ada ko Alex dan juga rintisan. Aku ini juga sama-sama bangga lah sama Sukor. Gitu. dorong Jadi pasar mau modal. lah. Gitu. Iya, Sukor iya. adalah satu perusahaan besar yang ibaratnya nggak nganggap rintisan tuh kayak wah ini mah komunitas apa gitu Iya, kan. iya. Jadi mau gitu. Jadi Karena jadinya kita juga lebih dekat lah ya dengan Iya, nasabah-nasabah komunitas-komunitas dan juga gitu. orang-orang baru gitu. Yes. Nah, ngomong-ngomong tentang pasar modal nih, ko Alex,
ada salah satu regulasi baru nih yang mau diterapkan setelah FCA kemarin ya, yang menggemparkan jagat pasar modal Indonesia. Ini kayaknya di Oktober nanti nih. Sepertinya jagat pasar modal ini juga. Aku minum dulu nih. Saya juga deh kalau gitu. Kalau pertanyaan kayak gitu agak deg-degan juga nih. Cheers. Jadi di Oktober ini kayaknya kita juga bakal digemparkan dengan salah satu regulasi baru, yaitu short selling. Gitu ya, dimana kan short selling ini dibekukan waktu pandemi karena sahamnya turun, nggak ada yang nge-short aja sahamnya turun gitu. Kalau short sell short sell nyampe waktu itu tetap berlaku, makin hancur lagi pergerakan harga sahamnya. Nah, kalau kita ngelihat nih Oktober diberlakukan kembali short selling. Gimana nih menurut Ko Alex? Apakah sudah waktunya, necessary kah ini, atau bisa diundur gitu ke tahun depan? Jadi gini sih, jujur aku agak susah sih menjawabnya. Kenapa? Karena balik lagi mindsetku terhadap si produk keuangan saham ini adalah lebih ke arah investasi, gitu. Jadi bukan berarti kayak misalnya, wah aku musuhan sama trader, enggak. Aku juga trader juga. Cuma mayoritas lebih banyak investasi dan. Let's say lah 80% investment, 20% aku juga ada trading, gitu. Cuma mungkin kalau buat investor sih itu nggak terlalu pengaruh. Justru mungkin kalau misalnya nih katakanlah ada satu saham, kalau short sell tuh artinya kan para pelakunya kan berharap turun, benar kan? Dan saham itu memang bagus gitu. Yaitu buat seorang investor itu jadi peluang, menurut aku ya, gitu. Ini dari kacamata investor nih. Tapi kalau dari kacamata trader itu juga bisa jadi peluang. Kalau memang ibaratnya gini, kalau memang kita bisa belajar kita bisa lihat technical analisisnya si perusahaan ini, chartnya ini mendukung untuk kita short sell, ya why not? Gitu. Itu bisa jadi peluang juga buat trader gitu. Jadi kalau menurut aku fine aja, tergantung dari kitanya sendiri nih melihatnya itu bagaimana. Gitu. Kalau dari aku sih tidak terlalu terganggu lah untuk masalah regulasi itu, gitu. FCA juga demikian, gitu. Jadi nggak yang gimana gitu loh. Kayaknya kalau kita sifatnya itu investing, regulasi kayak gini nih, tidak terlalu memberikan turbulence kepada portofolio gitu ya. Jadi nggak terlalu goyang, bener ya sih? Kalau turbulence sih ada dan, gitu. Tapi nggak parah gitu ya. Ya mungkin nggak. Tapi kayak gini, ibaratnya saham turun itu kan pasti respons orang dua macam. Ada yang anggap itu peluang, beli, ada yang anggap itu masalah gitu loh. Karena beli terlalu banyak. Mungkin kalau investor melihat itu lebih ke arah peluang. Gitu, kalau sahamnya turun gitu, dan itu saham bagus ya. Gitu. Jadi balik lagi kayak misalnya aku cerita dikit 2015 lah. 2015 tuh baru pertama kali masuk saham. Kacamatanya memang investor. Tapi ya balik lagi ya, kita manusia dikendalikan oleh fear and greed. Gitu kan. Jadi aduh kok rasanya cuma masuk di katakanlah perbankan kok untungnya cuma gini-gini doang gitu kan. Cobalah lain ya kan, trading gini akhirnya juga karena nggak belajar ya, loss juga gitu karena nggak belajar. Terus di situ agak tobat dikit lah. Aku ngelihat, wah ada satu emiten perbankan itu ATH terus gitu kan, all time high terus. Akhirnya aku mikir kayak ya udahlah, memang kayaknya di Indonesia lebih gampang untuk investasi aja. Toh setiap 3 tahun sekali bisa naik 100% waktu itu aku lihat. Dan perbankan besar gitu kan. Aku lihat ya udahlah masukin sini. Terjadilah 2020 Covid. Nah, balik lagi di situ aku pribadi mindsetnya belum bagus lah. Jadi aku melihat kayak dunia keuangan itu yang kadang kan orang melihat kayak misalnya dunia keuangan itu perlunya cuma skill aja. Ya kan? Gue belajar fundamental bagaimana, saya belajar fundamental laporan keuangan bagaimana, saya belajar evaluasi sahamnya bagaimana, saya belajar technical analisisnya bagaimana, charting dan lain sebagainya. Tapi lupa satu hal lagi yang lebih dasar ya menurut aku adalah psikologinya atau mindset duitnya. Mindset melihat duitnya itu kayak gimana. Nah 2020 itu aku melihat kayak misalnya itu masih salah gitu mindsetku. Aduh udah capek-capek investasi, sahamnya balik lagi 2015. Jadi kayak 5 tahun sia-sia gitu loh. Apa yang harus lakukan gitu? Apakah menyerah di investasi nambah saham? Barang waktu itu? Belum, kan balik lagi mindsetnya salah kan dan. Karena gayanya kayak investor jarang terjadi nih yang kayak gini. Iya ya, waktu itu juga saya sendiri bingung nih mau ngapain. Ya mau ngapain? Hancur kayak Porto gini. hancur balik lagi kayak 5 tahun yang lalu gitu kan, kayak sia-sia gitu kan. Oke lah katakanlah dividen ya dapat gitu kan. Cuma kayak sia-sia gitu kan. Nah disitulah mulai benerin mindset,
belajar. Bahkan ada teman-temanku yang menyerah, yang sesama investor ya. Cut loss. Iya, cut loss, tutup foto. Wah gila. Tapi ya karena kita punya grup waktu itu ya udahlah kita saling motivasi. Jadi kan saling motivasi, beneran mindset, point of view-nya kita. Nah disitulah kita benar, ibaratnya kayak oh ya memang kalau udah kayak gini ya waktunya nambah barang kasarannya gitu. Gitu dan akhirnya ya memang kita coba dan ada hasilnya kan. Kayak gitu. Jadi ya balik lagi itu semua mindset. Iya luar biasa point of view-nya gitu loh. Ko Alex. Nah satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri diskusi kita yang sangat seru ini Ko Alex. Saya tuh pengen tahu dan Cuan Troopers juga pasti pengen tahu. Ko Alex ini kan sekarang udah jadi sosok yang sangat menginspirasi banyak klien-kliennya lah gitu ya. Iya. Ko Alex sendiri ini figurnya siapa sih sebenarnya yang menjadi acuan Ko Alex gitu? Oke, kalau untuk sebenarnya gini, di setiap apa ya ngomongnya itu kayak katakanlah investor gitu. Aku juga ada contoh Warren Buffett, Peter Lynch. Itu dua sosok yang ibaratnya aku kagumin lah dan aku belajar. Baca bukunya, baca cara-cara mereka, ilmu-ilmunya ya. Gitu. Kalau di dunia bisnis, aku lihatnya Steve Jobs, Elon Musk. Karena aku melihat, wah mereka inovasinya luar biasa banget. Jadi point of view mereka terhadap bisnis itu, satu bisnis itu ya benar-benar mengerjakan satu pekerjaan atau bisnis itu sebagai passionnya mereka. Gitu. Nah jadi aku banyak macam sih, nggak kayak satu orang gitu loh dan kalau aku. Jadi kayak di dunia investasi, di dunia investasi aku look up-nya ke Warren Buffett, Peter Lynch gitu kan. Kalau di dunia bisnis, aku melihatnya ya itu tadi si Elon Musk sama Steve Jobs. Karena inovasinya mereka luar biasa banget. Kayak mereka berpikir gimana caranya ya membawa perubahan dunia ini lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kayak gitu. Wah seru banget Ko Alex. Ini kalau pengen ngobrol langsung bareng Ko Alex dan tim gitu ya, tim rintisan, siapa tahu ada dari mereka yang pengen curcol tentang bisnis atau mungkin porto itu. Keuangan. Gimana nih caranya nih kontak ke rintisannya lewat DM aja kah? Ya bisa DM, bisa DM Instagramku juga bisa. Jadi ujungnya kalau konsultasi kan nanti sama saya kan dan tim saya kan, bisa juga. Hebat banget Ko Alex, tangannya 2, ini kliennya ada ribuan. Enggak, karena aku ada tim. Aku ada tim dan jadi kita bagilah sama tim. Mantap banget Ko Alex. Thank you banget nih waktunya. Gak berasa kita udah ngobrol banyak hal gitu ya. Nanti sisanya mungkin kita bisa lewat Instagram Live lagi ya. Siap Dan. Soalnya kan kita biasa Instagram Live ya ngobrol-ngobrol via social media. Dan tentunya terima kasih buat para Cuan Troopers yang setia mengikuti episode ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode Ngerumpi Saham bareng Sukor selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.